Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zakaria, NIM 41 2021 029. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas dan integrasi serta warga negara dan kewarganegaraan. Pertama, identitas. Bangsa dan identitas. Identitas pada umumnya melekat pada entitas dan yang sifatnya individual. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang artinya jati diri. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada individu yang dapat membedakan dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Sehingga identitas tidak hanya diperuntukkan kepada individu, tetapi juga untuk kelompok seperti bangsa dan negara. Identitas ada dua macam, yaitu identitas political unity dan identitas cultural unity. Identitas cultural unity merujuk pada bangsa dalam artian kebudayaan. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity bersifat atraktif, alamiah, primer, dan etnik. Identitas ini dapat disebut sebagai identitas primordial, loyalitas kuat dan langgeng, ikatan emosional yang kuat, dan melahirkan solidaritas yang erat. Sedangkan identitas political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik. Identitas kebangsaan merupakan bentuk dan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional. Bentuk identitas nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional. Identitas nasional Indonesia. Secara etimologis, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa sehingga bisa dibedakan dengan yang lainnya. Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok hidup atau bangsa secara keseluruhan. Faktor pembentuk identitas bersama: 1. Primordial, 2. Sakral, 3. Tokoh, 4. Bhinneka Tunggal Ika, 5. Sejarah, 6. Perkembangan ekonomi, 7. Kelembagaan. Identitas nasional Indonesia merupakan identitas yang sifatnya nasional. Identitas ini bersifat buatan karena dibuat, dibentuk, disepakati oleh bangsa sebagai identitasnya. Bersifat sekunder karena lahirnya setelah identitas kesuku bangsaan secara agregatif. Warga bangsa telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesuku bangsaan. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia adalah: A. Bangsa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara, yaitu sang merah putih. 3. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang 1945. Bentuk negara yaitu Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lambang yang bersifat fisik,
namun lebih pada wujud psikis, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia. Pancasila adalah penanda bagi Indonesia yang bersifat non-fisik. Selanjutnya, integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu A. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial. 2. Dalam suatu sistem sosial tertentu. B. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Istilah integrasi nasional mempunyai dua macam pengertian, yaitu A. Secara politis. Integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. B. Secara antropologis. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. 2. Jenis integrasi. Myron Weiner dalam Yahya Muhaimin and Colin MC. Andrew 1982 membedakan integrasi menjadi 5, yaitu A. Integrasi bangsa, B. Integrasi wilayah, C. Integrasi nilai, D. Integrasi elit massa, terakhir integrasi tingkah laku. Pengembangan integrasi di Indonesia. Samsudin William Liddell Nalam Nazaruddin Samsudin mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Yang pertama adalah pembelahan horizontal yang berakar pada pembedaan suku, ras, agama, dan geografi. Yang kedua adalah pembelahan vertikal, yakni celah perbedaan elit dan massa. Pengembangan integrasi. Menurut Howard Origins, ada 5 cara mengembangkan integrasi bangsa, yaitu adanya ancaman dari luar negeri, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, serta kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi umumnya menjadi tugas pertama dan utama bagi negara-negara yang baru merdeka, karena bangsa tersebut berkeinginan untuk tetap menyatukan orang-orang di dalamnya agar mendukung negara dan bersedia melaksanakan pembangunan. Membangun integrasi nasional bagi suatu negara mencakup 2 masalah pokok, yakni A. Bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan negara. B. Bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat. Materi selanjutnya yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara. Ciri-ciri warga negara yaitu anggota suatu negara, legal atau hukum, memiliki hak dan kewajiban hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Sedangkan kewarganegaraan, hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yuridis, menunjukkan ikatan hukum antara warga negara dan negara. Sosiologis, menunjukkan ikatan emosional antara warga negara dan negara. Asas kewargaan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yakni asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas atau anak-anak, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas anak-anak. Hal-hal yang dapat menjadikan kita mendapatkan kewarganegaraan Indonesia yaitu keturunan, kelahiran,
kewarganegaraan atau naturalisasi melalui perkawinan, pengangkatan, pernyataan memilih. Hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan kewarganegaraan Indonesia: menyatakan pernyataan memilih atau permohonan sendiri, masuk dinas tentara asing, menyatakan janji setia kepada negara asing, ikut pemilu atau ketatanegaraan, memiliki tanda warga negara asing, tidak mengajukan pernyataan kewarganegaraan Indonesia. Cara mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditunjukkan kepada Presiden melalui Menteri, pasal 10. Selanjutnya disampaikan kepada pejabat. Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diajukan permohonan. Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Mengabulkan permohonan dituangkan dalam Kepres. Kepres tetapkan paling lama 3 bulan sejak diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon 14 hari sejak Kepres ditetapkan. Permohonan harus mengucapkan sumpah atau janji setia. Setelah itu menyerahkan semua dokumen ke kantor keimigrasian. Salinan Kepres dan berita acara sumpah atau janji merupakan bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia. Menteri mengumumkan nama orang tersebut dalam berita negara Republik Indonesia. Hukum dan permintaan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Berpartisipasi aktif dalam politik dan mematuhi tata perundangan. Persamaan kedudukan di mata hukum dan hak-hak di dalam politik, memilih, dipilih, berserikat, dan sebagainya. Ekonomi. Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3. Mematuhi regulasi pemerintah, memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sebaik-baiknya, hak kepemilikan harta benda, dan menjalankan usaha. Bentuk-bentuk bela negara, militer dan non-militer. Ya, baiklah, sampai di sini. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.